karena dia akan mengeluarkan kepala dan organ tubuhnya keluar dan melayang-layang di jalan. Guys, ketemu lagi dengan saya Junior di channel yang paling kita cintai dan sayangi bersama, yaitu Ali Amran Junior Channel Official. Kali ini kita akan membahas tentang mistis, magis, horor, menakutkan tentang Palasi Kuduang. Oke, teman-teman, pernahkah kalian berjalan di desa di Sumatera Barat sendirian di tengah malam? Di belakang pepohonan ada seperti energi atau sesuatu hal yang menakutkan. Dan ada sebuah legenda di Sumatera Barat yang membuat ibu-ibu di tengah malam sampai pagi akan begadang menemani anak-anak mereka. Karena ada Palasi Kuduang. Oke, apa itu Palasi Kuduang? Kuduang artinya terpotong. Jadi Palasi Kuduang itu mereka bukan jin dan juga bukan mistis atau horor. Mereka sebenarnya manusia, bukan jin. Mereka adalah manusia-manusia yang memperdalam ilmu kekebalan tubuh, ilmu hitam mereka, dan menjadikan wajah mereka awet muda selamanya. Dan mereka biasanya akan memakan anak kecil, anak bayi, atau anak yang dalam kandungan ibunya. Dan umumnya di Sumatera Barat, sudah lumrah semua orang tahu tentang itu. Dan ciri-cirinya ketika anak kita itu kena palasi, biasanya ubun-ubun kepala anak bayi itu kayak seperti apa ya, picak ke dalam, apa istilahnya, seperti kayak picak begitulah. Dan itu tanda-tandanya palasi itu datang di malam hari. Anak akan menangis, menjerit, ketakutan tengah malam, dan ibu-ibu mereka akan khawatir terhadap anak yang menangis, dan suhu tubuhnya naik, dan berbunyilah angin berdesir. Dan itulah di Sumatera Barat ketika kita memiliki anak kita kecil atau anak bayi yang baru lahir, pasti semua orang tua akan memberikan penangkalnya. Penangkalnya itu adalah benda tajam dan beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di Sumatera Barat. Contohnya, kebanyakan orang tua akan memasangkan jimat seperti peniti yang dikasih bawang putih dan juga lada hitam atau juga gunting. Biasanya itu adalah jimat-jimat anak bayi dan anak kecil untuk penangkal Palasi Kuduang ini. Palasi Kuduang ini ya bisa saja kita samakan dengan leak yang ada di Bali, atau di Jawa apa ya istilahnya ya, yang hantu yang mengeluarkan kepala dan organ tubuhnya dari tubuhnya. Bukan hantu sih ya, manusia mengeluarkan kepala dan organ tubuh dari tubuhnya, seperti Suwangi mungkin di daerah timur sana, dan leak mungkin di Bali. Dan itu sama, karena dia akan mengeluarkan kepala dan organ tubuhnya keluar dan melayang-layang di jalan. Itulah Palasi Kuduang. Dan Palasi Kuduang sampai hari ini adalah mitos di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, dan juga pengingat bagi kita untuk di malam hari kita harus menutup pintu jendela, lebih menguatkan diri kepada agama, lebih mempercayai agama daripada mistis, dan melindungi anak-anak kita dari serangan apapun. Dan tahu nggak guys, fakta yang mungkin nggak banyak orang tahu, ini memang terjadi dalam diri saya sendiri ya. Biasanya kalau memang anak kita kena palasik, kalau kita ketemu dengan palasi itu di jalan, atau kita tahu dia itu yang palasik, kasihlah anak itu ke dia. Bilang, coba ibu pegang dulu anak saya, rawat anak saya. Pasti mereka takut, karena itu bertentangan dengan kemampuan mereka. Seperti yang dilakukan nenek kandung saya. Nenek kandung saya ya agak memiliki ilmu kedolagan lah waktu masih hidup. Dan nenek saya waktu itu kan saya kena palasik tuh, kepala saya pinyak, terus badan saya kurus, nggak mau makan. Akhirnya nenek saya nganter saya ke situ. Malahan beberapa minggu setelah itu, yang bersangkutan sakit sampai berbulan-bulan. Dan itulah contohnya. Dan oke guys, sekian tentang Palasi Kuduang kali ini. Dan mudah-mudahan di kisah-kisah misteri berikutnya kita akan menceritakan hal-hal lain. Dan kalian guys, kalau ingin bercerita di platform kami, di YouTube kami tentang kisah-kisah misteri Anda bisa mengirimkan email kepada email kami, yaitu aliamranjunior57@gmail.com. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen below. Oke guys, I'll see you next time. Bye-bye.